Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, ya ibadallah, para jamaah semua yang dirahmatin, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus Allah limpahkan kepada kita umur yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan kita, dijadikan menjadi orang yang istiqamah, dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang memiliki akhir hayat husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Rabu. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, kenikmatan, kemudahan kita untuk dapat terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah istiqamah ini membawa berkah buat kita dan dapat terus kita lakukan hingga akhir hayat kita insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di malam hari ini saya kembali mengingatkan pentingnya hormat kita kepada para ulama, pentingnya hormat dan ta'zim kita kepada para orang-orang yang mereka memiliki ilmu, khususnya kepada guru-guru kita, sehingga dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ilmu di dalam pikiran serta menetapkan ilmu dalam hati kita, terutama di akhir daripada zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang berkembang, baik itu di media sosial maupun di mana saja, itu banyak disebarkan oleh orang-orang yang mereka mungkin dalam hal keilmuan mereka tidak memilikinya, ataupun bila memilikinya mereka tadi tersebut tidak tertanam di dalam hati sehingga tidak memunculkan sir daripada ilmu tadi tersebut. Alhamdulillah, dengan kejadian beberapa minggu yang lalu di stasiun televisi namanya Trans TV sempat pula kemudian membuat heboh di masyarakat Indonesia, khususnya kaum santri, karena terus terang walaupun saya mungkin duduk di tempat ini, berdiri, duduk dan megang mic ini, bukan berarti kemudian saya ini bukan santri. Santri tetap santri. Saya menganggap bahwa guru-guru saya itu tetap guru saya. Jadi walau bagaimanapun tetap jiwa santri itu ada. Dan tentunya kejadian kemarin dengan adanya seperti merendahkan kiai, merendahkan pondok pesantren, itu adalah satu perbuatan yang benar-benar sangat membuat malu, dan itu membuat malu bagi Trans TV itu sendiri, dan ternyata kurangnya rasa hormat mereka kepada ulama terlihat jelas di situ. Dan kita tidak tahu di balik ini semua
siapa dalang dan siapa yang membuat narasi itu, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik, fitnah dan ujaran kebencian yang disampaikan oleh salah satu acara di Trans 7. Nah, saya sering berulang-ulang kali bahwa tidak akan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita miliki apabila kita tidak mendapatkan ridho dari guru kita. Jadi kalau guru itu udah ngasih ilmu, tapi kemudian misalkan orang yang bersangkutan itu pintar, tapi ternyata dari kepintarannya itu membuat dia menyampaikan kebencian atau kemudian menyebarkan hal-hal yang tidak pantas, dan kemudian guru tadi tersebut yang ngajarin dia tidak redha dengan ilmu yang telah diberikannya, dipakai dengan cara seperti itu, maka ini akan tidak menjadi keberkahan buat dia. Bahkan orang tadi tersebut disampaikan oleh ulama ahli hikmah, dia bisa mendapat penyakit yang dia tidak sadari, yaitu penyakit kibir, penyakit sombong, sehingga merasa dirinya fakhar, merasa paling besar, paling baik, paling mulia, sehingga merasa dia adalah orang yang paling benar dalam hidup ini. Nah, ini sudah mulai ada di zaman sekarang, maka berhati-hati kita jangan sampai kita ikut terlibat dalam hal berkumpul dengan orang-orang yang seperti tadi tersebut. Nah, seperti kayak para kiai yang dicela, dihujat, dikatakan para santrinya sambil ngesot itu ngasih sungkeman, ngasih saliman. Itu seorang santri ngasih sungkeman, ngasih saliman kepada guru itu bentuk penghormatan, takdim dan rasa cinta si murid kepada guru. Itulah bentuknya si murid itu, bentuk cintanya kepada guru, ngasih hadiah. Tidak ada dipaksa. Tidak ada dipaksa ngasih hadiah itu, sukarela karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah jadi tradisi kita, menghormatin orang alim dibanding dengan orang-orang yang dia ngasih uang kepada atasannya tapi untuk mendapatkan sesuatu, pangkat, jabatan, atau kemudian proyek atau apa saja, sehingga cara ini merugikan negara, dan ini yang dinamakan korupsi. Ngasih kepada tadi tersebut dengan ngasih kepada pejabat, ngasih kepada atasan segala macam, ini korupsi. Kalau para kiai tidak pernah minta, dan murid memberikan itu karena cinta. Tapi kalau orang yang mencari proyek, mencari jabatan, mencari apa, dia memberi tadi tersebut karena nafsu. Karena nafsunya dia ingin meraih sesuatu demi kepentingan dia. Nah, itu bedanya. Nah, maka harus kita sadari bahwa para murid kita, terutama para santri, apabila kedatangan guru-guru kita, itu kita menghormatin beliau. Bentuk penghormatan kita minimal kita tidak bisa saliman atau apa, menghormatinya dengan rasa hormat. Karena hormat itu lebih bagus daripada taat. Hormat itu lebih bagus. Banyak sekarang ini orang melaksanakan perintahnya, tapi melaksanakan perintah gurunya, tapi dia tidak ada hormatnya. Hormat itu maksudnya apa? Di depan maupun di belakang dia tetap berbicara baik tentang guru, tentang kiainya, tentang orang yang berjasa dalam kehidupan dia. Nah, itu gitu. Mau di depan beliau maupun di belakang beliau tetap berbicaranya tidak pernah bicara buruk, bagus terus. Nah, itu hormat. Makanya kalau para santri itu kita lihat, kalau udah gurunya datang, kiainya datang, langsung berjejer. Jangankan untuk mendekatinya, dari jauh tuh udah ngasih udah ngasih rasa hormat yang tinggi kepada kiainya tadi tersebut. Nah, sambil menundukkan wajahnya, bentuk daripada takzim. Dan ini yang
luar biasa yang kita miliki akhlak seperti ini. Ini luar biasa. Nah ini oleh orang-orang yang mereka mungkin tadi tersebut feodal atau apa, atau bahasanya tadi tersebut ingin ada kebebasan segala macam, pondok pesantren itu harus biasa-biasa aja kayak sekolah-sekolah yang lain. Tidak bisa. Santri ini dia belajar akhlak, bukan hanya belajar ilmu, karena belajar adab itu luar biasa. Al-adab fawqal ilm. Adab akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jadi belajar akhlak, belajar adab. Ilmu tanpa akhlak yang baik, tanpa adab yang baik, hancur dia. Akhlak tanpa ilmu juga kosong. Bagus, tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya tidak ada yang dikerjakannya dalam perbuatan yang syariatnya hilang. Tapi kalau ilmu tanpa akhlak, walaupun setinggi apapun dia tadi disebut berilmu, dia punya ilmu yang luar biasa, tapi ternyata akhlak dia rusak, hancur juga. Selalu menghujat, menjelekkan, berprasangka buruk kepada siapapun. Ini yang terjadi. Nah, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling mulia. Ini yang tidak dibolehkan. Ilmu membuat dia menjadi sombong. Nah, makanya iblis itu termasuk orang yang pinter, makhluk Allah yang pinter, luar biasa. Maka iblis itu sampai menyombongkan dirinya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, semua disuruh sujud, itu iblis tidak mau sujud. Alasannya kenapa? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Nah, dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aku lebih bagus daripada dia nih ya Allah. Nah, dia merasa bagus, akhirnya sombong tadi tersebut diusir oleh Allah. Sehingga dawuhnya baginda Nabi bahwa sedikit saja kita ada rasa sombong di dalam hati kita, sedikit saja. Di situ misqala dzarratin, di situ disampaikan sebesar biji sawi atau sebesar debu dalam hati kita, maka la yadkhulul jannata, tidak akan kita bisa masuk surga. Oh, sampai segitunya. Kanjeng Nabi itu menyampaikan gitu. Kalau kau punya rasa sombong sedikit saja, kau tidak akan bisa masuk surga. Bagaimana kalau ilmunya tinggi? Justru malah kau ilmu tinggi, kau sombong, berarti kau belum bisa menerapkan ilmu. Makin tinggi ilmu seseorang, harusnya dia makin tawadhu, makin rendah hati, dan makin dermawan, makin sabar. Itu namanya orang tambah ilmunya, tambah derajatnya, tambah kemuliaannya. Tapi kalau orang makin tinggi ilmu, dia merasa orang yang merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling bagus. Nah, ini berarti dia belum termasuk orang yang bisa memiliki ilmu, belum menerapkan ilmu, atau bahkan dia termasuk orang-orang yang mereka tadi tersebut terkecoh dengan pikiran dan hati dia karena ilmu yang dia milikinya. Nah, di sini saya nyampaikan kepada kalian bahwa taat itu hormat itu penting sama guru-guru kita. Penting. Lihat para ulama-ulama sore kita, kalau kedatangan guru-gurunya tuh Masya Allah luar biasa. Ditempatkan tempat yang bagus, diduduk yang tempat yang bagus, pelayanannya istimewa, pelayanannya lebih daripada ini. Karena apa? Dia adalah guru. Begitu juga dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Orang-orang soleh mengajarkan kita seperti itu, para kiai-kiai kita, guru-guru kita mengajarkan kita seperti itu, maka kita harus juga bisa menerapkan seperti itu. Karena dengan cara seperti itu akan menjadikan kita insya Allah menjadi orang yang paham tentang ilmu. Kejadian kemarin Trans 7 kemarin itu luar biasa. Akhirnya seluruh santri kan pada demo, bergerak mereka dan mengecam keras Trans 7. Bahkan ada yang memboikot Trans 7. Kemudian minta supaya Trans 7 dicabut izinnya.
Nah, itu ada bagusnya. Buat apa? Pembelajaran buat stasiun TV yang lain supaya dia juga tidak mudah dan asal-asalan menyebarkan konten-konten atau acara-acara yang bersifat menyudutkan atau narasi kebencian bermaksud menjatuhkan para guru-guru kita. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini terjadi kemarin beberapa minggu yang lalu dan ya mudah-mudahan insyaAllah bisa dipetik sebuah hikmah. Betik sebuah hikmah dari kejadian itu menjadikan Indonesia, terutama masyarakat Indonesia apabila bikin konten yang bagus. Nah, saya kasih contoh. Kita mau buat konten silakan, tidak masalah. Mau buat konten silakan, tapi carilah konten yang menjadi manfaat. Bagaimana manfaat itu, Beb? Manfaat itu adalah dia konten bagus tapi tidak menjatuhkan orang. Kontennya bagus tapi tidak menjelekkan orang. Kontennya bagus tapi tidak ada narasi untuk ngajak benci pada orang. Kontennya bagus tapi tidak memfitnah orang. Jadi sukses yang dia dapat karena dia ngangkat marwah derajat orang. Nah, itu luar biasa. Bukan malahan dia terkenal karena dia menjelekkan orang. Nah, itu tidak usah diikut kalau konten seperti itu. Percayalah bahwa orang yang mencari popularitas dalam hidup ini karena dunia yang dia kejar, disampaikan bahwa man talaba ilma liyumariya bihi sufaha. Siapa yang mereka menuntut ilmu hanya untuk mendebat orang-orang bodoh. Au yukabbiral bihil ulama, menuntut ilmu hanya untuk sombong di hadapan para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nas, menuntut ilmu hanya untuk mencari popularitas. Tidak usah. Ilaiha ahlallahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Nah, hari kita tidak usah cari popularitas manusia, tidak penting. Tapi cari popularitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penting. Bagaimana caranya supaya kita membedakan dakwah yang kita tidak untuk cari popularitas, supaya hati kita tidak untuk mencari popularitas, tapi benar-benar untuk kepada Allah. Sebelum kamu nulis konten, sebelum kamu buat konten, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat, atau setelah itu kau baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kau minta sama Allah, ya Allah, jadikan hatiku dan lisanku yang terucap ini semata-mata karenamu ya Allah, dan jadikan hati yang ada dalam hatiku ini tidak ada kebencian kepada makhlukmu, dan kemudian jadikan lisan yang keluar ini benar-benar murni ingin mencari ridhamu ya Allah. Nah, itu insya Allah bagus. Kita lihat Habib Umar bin Hafid yang berapa hari yang lalu ada di Indonesia, saat ini beliau ada di Thailand sudah. Habib Umar bin Hafid, kalau kalian mendengar ceramahnya mungkin sering kita dengar, sering kita menyimak dengan para kiai-kiai kita, pada guru-guru kita. Masya Allah, sering kita mendengarnya, ceramah-ceramah beliau mungkin sering kita mendengar. Bahkan kita mungkin tidak asing untuk pernah membaca kisah-kisah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid tadi tersebut. Tapi kenapa ketika kemudian disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid, hati ini kayak bergetar, mata ini rasanya tidak kuat untuk melelehkan air mata dikarenakan ucapan beliau tersebut. Kenapa? Karena beliau menyampaikannya dengan hati. Ah, itu luar biasa. Orang kok nasihatin orang itu dengan hati ikhlas, wah, itu Allah yang gedor hati kita. Yang gedor orang yang dengar itu Allah SWT, digedor orang. Orang bisa tersentuh dengan kalimat-kalimat seseorang karena dia mengucapkannya dengan ikhlas. Ah, itu luar biasa. Habib Umar bin Hafid menceritakan beberapa kejadian-kejadian kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW diceritakan, kemudian beliau memberikan penjelasan tadi tersebut, dan kita menyimaknya dengan benar-benar terkesima. Bukan karena beliau karena ulama nomor satu dunia ya, beliau memang ulama saat ini beliau ulama nomor satu di dunia, rankingnya ulama nomor satu di dunia beliau ini. Tapi ternyata Allah memberikan kelebihan kepada beliau, yaitu
beliau ucapan-ucapan beliau memang keluar dari hati yang tulus, ikhlas. Menyampaikan, sebelum menyampaikan itu beliau minta kepada Allah supaya dikaruniakan dalam ucapan, dalam hatinya tidak ada bermaksud yang lain. Bayangkan beliau kalau mau balas sakit hati beliau, kuburan kuburan nenek datuk beliau yang ada di Pasuruan yang dibongkar kemarin sama orang-orang PWILS itu. Kalau beliau mau balas itu gampang. Dengan lautan ribuan, ratusan ribu manusia yang mengerumun beliau tadi sebut, tapi beliau tidak lakukan itu. Itu hebatnya beliau. Dicelah hujatan kepada para habaib, dicelah hujatan kepada beliau, narasi kepada Habib Umar yang menyampaikan Habib Umar itu keturunan Yahudi oleh orang-orang yang tidak senang dan buhut, benci kepada beliau, tapi beliau membalasnya dengan senyuman, beliau membalasnya dengan kalimat-kalimat indah yang disampaikan dalam tausiah-tausiah beliau. Wah, itu luar biasa. Itu Habib Umar. Kenapa? Karena beliau menerapkan akhlak suri teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga mengamalkan salah satu firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah ditahan, tidak usah dikeluarkan, dan memberi maaf kepada orang-orang, wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang-orang yang pernah nyakitinnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang mereka berbuat kebajikan. Nah, ini luar biasa, dan beliau sudah sampai kepada derajat ini. Maka ciri wali Allah kutub, nah ini saya sampaikan kepada kalian ya. Ciri wali Allah kutub, apabila dia ada di satu tempat itu mau ada habaibnya, mau ada kiainya yang terkenal di daerah itu, tapi begitu ada orang yang ada di situ, seorang wali Allah kutub, yang lainnya tuh jadi ngikut semuanya. Jadi kemudian ngikut, dan kemudian benar-benar mengikuti orang tadi disebut. Habib Umar seperti itu. Wallahu alam. Kalau saya punya prasangka baik, beliau seorang wali Allah kutub di zaman ini. Karena di mana beliau selalu dikerumunin oleh orang, dan orang bisa mengikut dengan apa yang beliau sampaikan. Itu luar biasa. Adalah Habib Umar bin Hafid. Masya Allah, Habib Umar dari masa kecilnya yang luar biasa, ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan yatim beliau itu. Dalam keadaan beliau mau diajak pergi sholat Jumat, pergi sholat ke masjid, dibawa sama orang tuanya. Habib Umar dulu dibawa sama orang tuanya ke masjid. Dulu Yaman itu dikuasai sama orang-orang komunis dulu. Jadi ulama-ulama, buku-buku orang-orang soleh banyak dibakar, ulama-ulama banyak ditembak, banyak diseret dengan paksa oleh tentara-tentara komunis itu. Itu dulu Yaman dulu, Hadramut dulu. Nah, Habib Umar kecilannya dulu dibawa oleh ayah beliau, abahnya, ke masjid mau sholat. Lalu kemudian ayahnya rupanya pesan kepada Habib Umar kecil. Masih kecil beliau itu Abu Umar. Beliau bilang sama anaknya, ini kau tidak usah kemana-mana. Ini aku ada sorban, kau jagain kau sorban abahmu ini ya. Bilang udah. Abahnya bilang sama Abu Umar, jagain sorban abah ini. Udah, ditungguin sama Abu Umar. Sejak kejadian itu abahnya tidak pernah datang. Ternyata memang abahnya itu memang pada saat itu memang sudah ada rencana ditangkap oleh orang-orang komunis, sehingga tidak diketahui makam beliau di mana, sampai sekarang tidak diketahui makam ayah daripada Habib Umar bin Hafid. Nah, beliau sudah diketahui bahwa beliau akan ditangkap oleh orang komunis. Beliau menyampaikan, jangan ditangkap aku depan keluargaku. Kalau kau mau nangkap aku, nanti aku ngantar anak aku dulu ke masjid. Setelah itu aku tinggalkan anak ke masjid. Nanti aku menyerahkan diri. Nah, coba datang untuk bukan menyerahkan diri. Ya silakan, kalau mau tangkap aku silakan.
Nah ini abahnya Abi Umar naruh sorbannya, dia bilang sama anaknya untuk kau jaga sorban abah ini. Dah, abahnya kemudian ditangkap sama ini. Abi Umar nggak tahu kalau pada saat itu abahnya ditangkap oleh orang-orang daripada orang komunis pada saat itu. Setelah tahunya setelah beliau dewasa, dan inilah beliau menjadi yatim dari sejak kecil, dan tapi kemudian beliau terasah ilmunya. Maka saya sampaikan beliau saat ini adalah salah satu ulama yang begitu luar biasa. Pujian-pujian ulama-ulama besar begitu luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang mencela Habib Umar itu, ya kita nih mohon maaf ya, kita cuma ketawa aja. Orang yang mencela Habib Umar tuh dia belum kenal siapa Habib Umar pertama. Yang kedua, dia belum pernah duduk mungkin sama-sama dengan Habib Umar. Yang ketiga, mungkin dia belum pernah untuk ziarah ke tanah Hadramut. Jadi saya sampaikan kepada kalian, Hadramut itu istimewa. Banyak orang-orang yang mereka bandelnya dulu di dunia itu, ketika mereka berangkat di Hadramut itu bisa menjadi obat. Negeri Hadramut itu bisa menjadi obat. Obatnya gimana? Masya Allah, mungkin karena banyaknya aktivitas keagamaan di sana. Negerinya sederhana, membuat banyak aktivitas sehingga orang banyak beraktivitas. Kumpul dengan orang-orang soleh yang sederhana, Masya Allah, dengan orang-orang alim yang sederhana, pakai sendal segala macam, panas-panas terik segala macam. Oh itu sederhana sekali di sana. Ya mudah-mudahan kalian bisa ziarah ke Hadramut insyaallah ya. Nah, tahu kan insyaallah berangkat sana jadi obatnya jadi bagus ya insyaallah. Alhamdulillah, tapi bukan berarti kalian sakit, enggak. Enggak sakit kalian. Cuma kurang sehat ya. Nah ya insyaallah enggak sehat kalian ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita diminta untuk ta'zim dan hormat kepada guru dalam sebuah ucapan nasihat yang disampaikan oleh salah satu kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu Syekh Zarnuji. Beliau menyampaikan bahwa ketahuilah bi anna talibal ilmi la yanallul ilma, bahwa sungguhnya seorang pelajar atau murid itu dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, ilmu dan manfaat dari ilmu tersebut, illa bita'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dia menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu. Wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi, dan menghormatin orang-orang yang berilmu, memuliakan guru serta menghormatinya. Kila, dikatakan bahwa ma wasalla man wasalla, bahwa tidak ada kesuksesan bagi orang yang telah sukses illa bil hurmati, kecuali dengan menghormati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati, dan tidak ada orang yang gagal bagi orang yang gagal kecuali dia tidak ada hormat. Jadi ilmu ini akan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi kebaikan apabila ilmu itu ditempatkan pada tempat yang tepat, yaitu mampu menghormati guru pada tempatnya. Maka orang kita tuh biasanya kalau ada guru kita datang, kiai kita datang, orang-orang soleh datang ke rumah kita, dia minum, tempat bekas minumnya tuh kita ambil barokahnya, kata orang tua-tua kita zaman dulu. Ambil barokahnya, kita minum tadi tersebut. Dan ini diajarkan oleh orang tua-tua kita dulu. Diajarkan. Lobib itu bekas Pak Kiai, tapi dia ada
ini Beb, apa maksudnya ada bau di mulutnya. Kita tidak melihat itu. Kita melihatnya adalah hormat kita kepada para guru kita, pada orang-orang soleh kita. Nah, maka Kanjeng Nabi itu bahkan beliau itu kalau meludah, ludah beliau itu bisa jadi obat. Ludah beliau itu bisa jadi obat. Beliau pernah meludahin sahabat yang luka matanya sembuh. Itu Rasulullah loh ya. Ya, kalian nanti bilang ada kawan datang sakit mata, sini aku obatin, kita ludahin, sembuh ada, infeksi ya malah. Nah, kalau Kanjeng Nabi ludahnya seperti itu. Bahkan dahaknya Kanjeng Nabi itu dia diambil oleh sahabat. Dahaknya Rasulullah loh, diambil sahabat. Wudhu beliau, dahaknya, ludahnya diambil sama sahabat. Bahkan digosokkan ke badan, bisa jadi obat. Nah, kalau dahak kalian gosokkan ke badan, panas pula langsung ya. Yang nanti malah datang penyakit kulit baru. Kalau tidak korengan ya nanti jadinya gatal-gatal gara-gara kena itu kan. Nah, tapi Kanjeng Nabi luar biasa. Nah, itu saya sampaikan kepada kalian bahwa kita kadang berebut berkah tentang guru kita. Air minum gitu. Dan itu pernah saya alami. Saya bukan hanya seperti kalian, saya mengalami. Bahkan sampai sekarang kalau ada guru-guru kami datang pun saya masih berebut untuk itu gitu. Kalau di sini mungkin kalian, tapi kalau di tempat saya, tempat guru saya ikut berebut saya juga gitu. Kenapa? Kita mencari keberkahan dan sebagian menghormatin. Nah, jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa man akrama aliman, Rasulullah menyampaikan bahwa man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang mereka memuliakan orang berilmu, maka dia sama dengan memuliakan aku, kata baginda Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku, maka dia seperti sama memuliakan Allah. Nah, jadi kalau kalian muliakan ulama kita, para kiai, para guru-guru kita, maka sama dengan kalian memuliakan Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kalau kalian memuliakan aku, maka sama dengan kalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man akramallahu fa ma'wahul jannah. Dan siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, baginda Nabi menyampaikan, man nadhara ila wajhil alimil nadratan fawarri biha. Siapa yang mereka memandang wajah orang-orang berilmu, orang-orang soleh, para guru-guru kita dengan wajh alimi nadratan, dengan sekali pandang, fawarrih biha, tapi pandangannya tuh kalian dengan pandangan senang. Nah, kalian mandang para kiai, orang-orang soleh, para ulama, kalian mandang wajah beliau dengan pandangan senang, maka disampaikan bahwa khalaqallahu ta'ala min tilkan nadratil malakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan satu dari pandangan kita tadi tersebut, yaitu satu malaikat. Ketika kalian memandang ulama, memandang orang soleh, memandang guru kalian dengan pandangan senang, maka Allah akan menciptakan dari pandanganmu, yaitu tilkan nadratil malakatan, yaitu satu malaikat diciptakan oleh Allah dalam pandanganmu tadi tersebut. Kemudian yastaghfirullahu illa yaumil qiyamah, yang akan memintakan ampunan untuk orang tadi tersebut sampai hari kiamat. Maksudnya orang yang mandang orang soleh tadi tersebut, mandang ulama tersebut, mandang kiai tadi tersebut. Nah,
mandang dah udah dekat-dekat, memandang dekat-dekat gini, kayaknya takut nanti malahannya. Nah, muka seram lagi kan, mandang dekat-dekatnya. Nah, jadi mandang tersebut dengan pandangan gembira. Gembira itu tidak harus dalam raut wajah ya. Raut wajah iya dinampakkan wajah gembira, tapi juga hatinya juga harus gembira. Muka gembira tapi ampun ya. Udah sama ya itu. Nah, jadi di sini bahwa pandangan wajah dia harus bagus, tapi hati juga bagus. Nah, pandangan wajah gembira, hati gembira, maka insya Allah ini akan menjadikan dia menjadi orang yang dapat malaikat dari Allah berkat dengan pandangan yang gembira tadi disebut. Dan malaikat tadi tersebut yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, akan mintakan ampunan terus untukmu sampai nanti hari kiamat. Kita dimintakan ampunan oleh malaikat, kita tidur dimintakan ampunan oleh malaikat, kita lagi duduk dimintakan ampunan oleh malaikat. Gara-gara apa? Memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh dengan pandangan gembira. Beb, gimana Beb mandang, kalau saya mandang kawan saya, bisa enggak diciptakan sama mereka? Ya enggak, ini kan hadisnya untuk ulama, orang soleh ya, memandang ulama, orang soleh. Nah, kecuali kalau kawan kau tu ulama, nah nampaknya aja dia mukul hadrah ya, nah nampaknya aja tu kan, nah padahal mukul hadrah lah dia. Tapi di sini mungkin bisa jadi dia orang baik, ya silakan orang baik. Tapi yang di sini hadis ini menyampaikan bahwa orang berilmu, orang soleh, mandang sekali pandang dengan gembira. Nah, tapi bukan berarti kita tak boleh mandang saudara teman kita dengan pandangan gembira. Kita harus tetap mandang kawan saudara tetap dengan pandangan gembira. Nah, tapi mukanya nyakitkan hati, Beb, enggak apa-apa ya. Walaupun muka kawan kau nyakitkan hati, enggak apa-apa, tetap sabar ya. Nah, jadi di sini bahwa saya ingin menyampaikan lagi, seorang yang dia mencari ilmu, dengan mencari ilmu yang baik, manfaat, insya Allah akan menjadi baik. Sir ilmu, rahasia daripada ilmu tersebut, dia bisa melekat kepada kita di hati dan di pikiran kita, disebabkan karena apa? Sambungan kita sama Allah tu bagus. Ya, kalau sambunganmu sama Allah itu bagus, kau punya prasangka baik sama orang yang menyampaikan, maka sir ilmu itu melekat atas izin Allah. Nah, itu luar biasa. Kalau udah rahasia ilmu itu melekat di hatimu, ya bisa-bisa aja Allah memberikan futuh kepadamu, terbukanya hatimu, firasatmu bisa lebih tajam. Karena firasat tajam itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru bin nurillahi azza wa jalla. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Firasat tadi dapat oleh orang mukmin karena dia dapat cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah dia dapat karena dia punya prasangka baik kepada Tuhannya. Tidak akan bisa orang dapatkan cahaya dari Allah kalau dia tidak ada prasangka baik dan punya keyakinan tinggi sama Allah. Kalau ada orang sembahyang tada, pengajian malas-malasan loh, bukan karena dia tidak datang karena udzur, karena kerjaan atau karena ada aktivitas di keluarga, bukan, tapi karena malas ya, karena malas. Sembahyang tada, malas juga untuk mencari ilmu, malas juga kemudian untuk mencari kebaikan, maka orang ini belum bisa dikatakan dia mendapatkan cahaya dari
Allah. Lalu dia mulai nak nerawang pula. Ini kacau kayak gini nih ya. Aku lihat kau ni nanti minggu depan kau dapat rezeki. Mulai diterawang tuh kawannya tuh. Si bodoh ni ngikut gak dia tuh. Iya ke? Benar. Aku lihat dari wajah kau kayak ni kau dapat rezeki. Rupanya minggu depannya tuh kawannya tabrakan. Kawannya bilang, kata kau dapat rezeki tabrakan aku ni. Inilah rezeki dari Allah. Coba. Ada dia bilang. Rezeki itu tidak harus gitu, boy. Termasuk nyawa kau tidak diambil sama Allah itu rezeki. Pandai berkilas lah kau budak tu ya. Nah, tapi kalau cahaya itu memang dari Allah, beda. Ucapannya tuh mantep. Didengar sama orang. Dan orang mendengarnya tuh merasa nyaman dengan ucapan yang dia mendengarkannya itu, dia merasa nyaman dengan ucapan yang didengarnya. Nah, itu luar biasa orang seperti itu. Nah, maka kembali saya sampaikan tuntut ilmu dengan cara yang baik, cari guru yang bagus supaya kita tidak tergelincir. Karena disampaikan bahwa orang yang mereka benar-benar untuk mencari ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan dia. Bahkan orang yang menuntut ilmu tadi tersebut sama seperti dia jalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli surga. Nah, karena nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang mereka ingin minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Nah, kembali ke dunia tapi sudah tidak bisa, dan mereka berteriak-teriak, dan kalian akan melihatnya nanti di akhirat, kalian akan melihatnya. Siapa itu? Rajulun amkana talabul ilmi falam yatlub, yaitu orang yang diberi kesempatan dalam hidupnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia sibuk, entah kemana tak jelas. Kok sibuknya genah, itu tak apa-apa. Sibuknya tak genah. Bilang pengajian, rupanya pengajian lah, tapi berdua ya, dia tak tahu sama siapa ya. Nah, bual-bual lah segala macam ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi benar-benar dia mencari ilmu karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti itu kalian akan melihatnya itu. Orang-orang yang mereka berteriak ingin minta dikembalikan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa mencari ilmu kemanfaatan. Yaitu orang-orang yang berteriak itu rajul amkana talabul ilmu falam yatlub. Orang-orang yang mereka diberi kesempatan untuk cari ilmu, dia sibuk. Nah, tapi orang-orang hebat adalah dia mampu membagi kebiasaannya dengan cara yang adil. Ketika mencari karunia Allah, dia juga mampu membagi untuk mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah, yaitu dengan cara mencari keberkahan, yaitu seperti pengajian, majelis taklim, majelis ilmu. Nah, itu bagus. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami ilmu, dan jangan sampai salah kita dalam mendapatkan guru atau apa saja dalam hidup ini. Jangan sampai kalau kalian menganggap orang itu guru kalian, tapi udah dia ngajaknya benci terus sama orang, nggak usah. Berarti dia tidak pantas untuk jadi gurumu. Orang hebat itu adalah ketika dia dibenci, dia mampu untuk menutupi amarahnya dia, bahkan tidak dikeluarkannya amarah itu, dan dia mampu membalasnya dengan kebaikan. Kalau mau membalasnya bisa. Mau membalasnya bisa. Orang-orang mereka itu kan yang
yang menjelek-jelekkan para kiai, menjelek-jelekkan para habaib segala macam, menjelek-jelekkan Nabi Umar. Padahal mungkin tidak seberapa orang-orang yang mereka datang di tempat pengajian mereka dibanding dengan Habib Umar yang begitu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tapi Nabi Umar tidak menggunakan momen itu untuk membalasnya. Habib Umar tidak menggunakan membalas kebencian mereka dengan benci, tidak. Nah, karena beliau mengikuti suri teladan Nabi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah mampu mengikuti suri teladan Nabi, sehingga dengan mengikuti suri teladan Nabi Allah berkahi hidup kita, dan kemudian Allah kabulkan hajat kita, Allah kumpulkan kita bersama dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas suhada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga menjadi manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.